Serapan tenaga di Indonesia itu berkurang. Kalian lihat data ini. Ini data dari BPS yang diolah oleh Litbang Kompas. Dari tahun 2009 sampai ke 2024, penyerapan tenaga kerja itu turun banget. Ditambah lagi kemarin banyak isu-isu yang dibilang sama media bahwa banyak perusahaan yang pilot, terus abis itu pem-PHK karyawan. Hubungan kerja atau PHK terus menghantam Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Ditambah lagi saldo masyarakat di Indonesia itu sangat berkurang banget. Di tahun 2019 masyarakat itu bisa punya saldo sekitar 3 jutaan, tapi di tahun 2024 bulan April itu saldonya tinggal 1,8 juta. Fenomena ini sebenarnya efeknya domino, nggak cuma buat orang yang kerja doang, tapi buat pengusaha juga. Kenapa? Karena kalau misalnya orang yang kerjanya sedikit, uangnya sedikit, yang belanja produk atau jasa yang dijual sama pengusahanya, itu siapa? Pastinya berkurang juga. Artinya, masyarakat itu perlu kerja. Nah, tapi pertanyaan terbesarnya adalah, kenapa cari kerja itu susah di Indonesia? Gua udah siapin bagian ini yang bisa ngasih pandangan besar kepada kalian secara helikopter view, siapa aja yang berperan terhadap kesempatan kerja kalian. Jadi ini nggak cuman lu kerja keras doang, terus ikutin apa yang didoktrin sama kita dari dulu, sekolah yang benar, kuliah yang benar, dapat nilai bagus, abis itu lu kerja, naik jabatan, dan lain-lainnya. Kalau kita ngikutin doktrin tersebut, gimana mau naik jabatan, gimana mau hidup makmur, orang dapat kerja aja? Tidak. Nah, maka dari itu gue akan jelasin secara big picture, biar kalian tahu secara gambaran besarnya, untuk kalian mempersiapkan diri kalian. Harapan gue setelah lu mengerti ini, lu tuh jadi nggak cuma protes-protes sama pemerintah doang, lu habis itu protes-protes sama kondisi, tapi lu bisa mempersiapkan plan atau rencana biar keluarga lu dan lu tetap makmur walaupun kondisi seperti apapun. Gue akan jelasin ini dari dasarnya dulu, dari akarnya dulu secara fundamental. Jadi buat lu yang ngomong, alah mana nih solusinya, buruan langsung to the point, nggak bisa. Lu harus paham dulu secara garis besar. Jadi kalau misalnya lu ngomongin kerja nih, lu ngomongin kerja, berarti kerja itu harus ada yang kerja sama yang memberi kerja. Nah, kalau misalnya orang yang kerjanya banyak, artinya ada supply tenaga kerja. Kalau misalnya orang yang memberikan pekerjaannya banyak, itu ada namanya demand tenaga kerja. Supply dan demand tenaga kerja. Which is, si pekerjanya sama si perusahaannya. Nah, kalau misalnya cari kerja itu susah di Indonesia, artinya apa? Antara demand atau permintaan dari tenaga kerjanya itu turun, atau supply dari tenaga kerjanya naik, tapi demand tenaga kerjanya itu stuck. Nah, sekarang kita analisa kenapa di Indonesia itu cari kerjanya susah. Apakah supply-nya yang naik atau demand-nya yang turun, atau kedua-duanya punya faktornya. Nah, tadi lu udah gue jelasin tentang orang ada yang mau kerja, perusahaan ada yang mau cari kerja. Kedua individu ini, keputusannya untuk meningkatkan demand atau meningkatkan supply, atau menurunkan demand atau menurunkan supply, itu dipengaruhi sama beberapa faktor. Yang pertama adalah pastinya kondisi global. Ini sangat penting banget. Kondisi global. Habis itu, kondisi pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah. Oke, ini nggak bisa dipungkiri, ya. Dan pemerintah juga mengambil sebuah kebijakan dipengaruhi oleh kondisi global. Oke, jadi semuanya saling berkaitan. Sekarang kita bahas dulu dari sisi perusahaannya. Perusahaan itu terbagi menjadi dua, asing sama lokal. Oke, nah asing sama lokal itu akan melihat dua faktor, yaitu si global ekonomi sama global geopolitik dan kebijakan pemerintah. Ini sangat berperan besar. Walaupun kalian itu sebekerja keras apapun, tapi kalau semesta tidak mendukung kalian untuk dapetin pekerjaan karena kondisi-kondisi seperti ini dari global sama pemerintah, demand pasti akan turun. Kayak gitu. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke asing sama lokal. Asing sama lokal akan melihat dari dua hal, yaitu kondisi global seperti yang gue udah bilang sama kebijakan dari pemerintah setempat. Oke? Kondisi global itu yang bakalan dilihat apa sih? Kondisi global itu pasti lihatnya adalah geopolitik. Sekarang kondisi geopolitik di dunia itu lagi ngeri. Orang tuh lagi bingung ini, arahnya mau kemana? Kita ada apa? Perang.
Kita bisa tahu ada perang Iran sama Israel. Ada perang Ukraine sama Rusia. Ya kan? Nah, ini mempengaruhi si perusahaan-perusahaan itu, terutama perusahaan asing, untuk dia berinvestasi lebih banyak membuka cabang di Indonesia sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru. Oke? Nah, karena efek si perang ini, akhirnya perusahaan-perusahaan yang akan memberi kerja, dia nahan diri. Gua nggak ekspansi dulu. Akhirnya demand turun dong. Karena perusahaan tidak ekspansi. Selanjutnya, perusahaan juga akan melihat dari sisi ekonominya. Ekonomi itu maksudnya gimana? Kita bisa melihat ekonomi itu dari mulai suku bunga. Suku bunga. Dan inflasi. Perusahaan akan melihat kondisi dunia ini inflasinya lagi tinggi atau tidak. Suku bunga yang diberikan sama Amerika Serikat itu lagi tinggi atau tidak. Karena logikanya gini, kalau suku bunga lagi tinggi, berarti perusahaan untuk ekspansi yang dana ekspansinya itu dari minjem uang, biayanya lebih tinggi, bunganya lebih tinggi bayarnya. Akhirnya dia hold dulu. Ditambah lagi inflasi. Dia ngelihat, oh perusahaan ini kan butuh beroperasi. Contohnya kayak beli bensin, contohnya ngasih makan karyawan, contohnya kayak bikin pabriknya tetap jalan. Ternyata harga barang-barang naik, guys. Maka dari itu, perusahaan nahan dulu untuk tidak ekspansi dulu. Alhasil apa? Demand-nya turun. Oke. Itu dari sisi global factor. Dan ini berpengaruh juga untuk perusahaan lokal maupun asing. Oke. Berarti si global ini masuk ke sini. Selanjutnya, kan global ada kondisinya. Si global ini kan mempengaruhi perusahaan asing. Dan jangan lupa, si global ini juga mempengaruhi pemerintah kita dalam membuat sebuah kebijakan untuk merespon kondisi dari dunia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan, maka dia akan masuk ke dalam faktor yang kedua, yang diperhatikan oleh perusahaan asing maupun lokal dalam ekspansinya. Yaitu adalah, yang pertama regulasi, yang kedua ekonomi, yang ketiga sumber daya manusia. Oke. Nah, pertama kita bahas tentang regulasi. Ada izin namanya. Banyak media yang ngomong bahwa izin untuk perusahaan asing masuk ke Indonesia itu cukup berbelat-belit. Akhirnya perusahaan asing tuh enggan masuk ke Indonesia. Kalian bisa lihat, negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, itu diinvest sama beberapa perusahaan-perusahaan besar yang masuk Fortune 500 company. Sementara di Indonesia, kunjungan doang. Invest mah enggak. Sampai akhirnya iPhone 16 kagak dibolehin beredar. Gitu. Selanjutnya adalah kepastian hukum. Nah, kepastian hukum tuh penting banget. Kalau seandainya perusahaan ada dispute atau ada cekcok dan lain-lain, penanganan hukumnya tuh jelas gitu di negeri ini. Sama yang ketiga adalah korupsi. Lu kalau misalnya jadi pengusaha gitu, lu mau masuk ke dalam sebuah negara, tapi negaranya korup banget gitu. Apakah lu mau gitu? Udah izin susah, hukumnya masih belum ada kepastian, sama korupsi. Ini berdasarkan dari data yang gue punya. Nah, baru selanjutnya setelah dari regulasi ini, masuknya adalah ke ekonomi. Ekonomi itu ya berarti iklim investasinya. Sama pajaknya. Maksudnya iklim investasi gimana? Dia ngelihat kondisi Indonesia, kondisi negara tersebut, lokalnya, itu bagus apa nggak buat investasi? Apakah ada kerusuhan? Apakah ada tension politik? Dan lain-lainnya. Kalau misalnya ada hal-hal yang membuat mereka cenderung red flag, ya mereka enggan untuk masuk ke negara tersebut berinvestasi. Kemudian juga dari pajaknya. Dia ngelihat pajaknya tuh gede nggak di negara ini. Contohnya kalau misalnya mau naikin PPN ke 12%, itu pasti bikin pengusaha-pengusaha mikir, gue ekspansi apa enggak, baik lokal maupun asing. Dengan keterbatasan-keterbatasan atau red flag dari poin-poin ini, itu yang membuat perusahaan tuh turun demand-nya. Nggak mau ekspansi Perusahaan asing nggak mau buka pabrik di Indo. Atau kalau misalnya mau buka pabrik di Indo seperti Apple, dia mau investasi tapi minta bebas pajak selama 50 tahun. Kalau misalnya dia bebas pajak selama 50 tahun, ya negara nggak dapat penghasilan dari pajaknya dong. Alhasilnya, lapangan pekerjaan tidak tercipta. Nah, sama selanjutnya, dilihat lagi SDM-nya. Ini salah satu yang gue dapat datanya juga, bahwa orang di luar lebih pilih investasi di negara tetangga karena SDM-nya lebih bagus, lebih produktif. Sekarang pertanyaannya, SDM seperti apa yang bisa atau membuat orang-orang tertarik untuk invest di perusahaannya?
Jadi ini tadi dari sisi perusahaannya, ini dari sisi lu juga. Ya pastinya adalah SDM yang produktif. Produktif itu artinya apa? Bukan seperti influencer-influencer yang ngajarin produktif pakai teknik-teknik. Bukan. Produktif itu artinya apa? Cuman dollar per hour. Artinya, lu bisa ngasilin duit buat perusahaan tersebut berapa banyak dalam waktu 1 jam. Sekarang kita bisa lihat di grafik yang ini, lu bisa lihat tingkat productivity-nya Indonesia itu masih jauh di bawah negara-negara lain. Meskipun Cina dan Vietnam itu deket-deket sama Indonesia, tapi lihat, working hour-nya dia itu lebih tinggi daripada Indonesia. Alhasil perusahaan asing lebih milih, oh nih orang bisa kerja, productivity-nya nggak jauh beda, tapi dia mau kerja lebih banyak. Alhasil orang pindah, bukannya ke Indonesia. Nah sekarang, agar kita bisa mencapai productivity yang tinggi, itu dibutuhkan juga peran dari pemerintah sama peran dari orang-orangnya. Maka dari itu, pemerintah ini mempengaruhi juga kebijakan kepada SDM-nya Indonesia nih. Ya kan? Dari mulai pendidikan, ya, dan lain-lain. Simpelnya, pemerintah bisa nggak bikin orang tuh mau belajar dan jadi lebih pintar sehingga penghasilan dolar per hour-nya itu naik. Ya, untuk bisa menciptakan hal tersebut, ya pasti pemerintah harus kenyangin perut orangnya dulu dong. Kalau misalnya perut belum kenyang, gimana orang mau bisa belajar? Gimana orang mau bisa konsentrasi? Kalau yang gue lihat dari Pak Prabowo, dia mau bikin swasembada pangan sama swasembada energi. Itu menurut gue salah satu bikin orang bisa kenyang, bisa beraktivitas dengan lancar. Baru setelah itu dinaikin pendidikannya. Mudah-mudahan programnya lancar dan jalan kita bisa menyambut Indonesia Emas 2045. Nah akhirnya dari sisi orang yang ngasih kerja, terus abis itu orang yang kerja, mempengaruhi berapa banyak demand dan supply dari si pekerja tersebut, terutama di sektor formal. Dan ada data yang mengejutkan dari Institut Semeru, digital skill dari orang-orang atau tenaga kerja di Indonesia itu masih rendah, masih yang digital skillnya low skill lah. Kalian bisa lihat datanya di sini, ada perbedaan di tahun 2018 sama 2020. Ini gue dapat datanya. Alhasil kalau SDM-nya rendah, kondisi global juga lagi nggak tahu mau kemana, perusahaan nggak mau ekspansi, akhirnya sektor formal ini pekerjaan-pekerjaannya menurun. Sisanya sektor informal. Nah, buat lu yang masih belum dapat pekerjaan, lu pastinya harus berdoa dan juga lu mencari skill-skill yang memang jarang orang punya sehingga lu dibandingin sama teman-teman lu yang lamar nih. Misalnya ini orang banyak lamar gitu ya. Ngelamar nih. Lu tuh jadi yang punya tanduk gitu loh. Jadi kayak, oh nih orang beda. Ini orang beda. Akhirnya orang mau mempekerjakan lu. Simpelnya, supply tenaga kerja banyak, tapi supply yang punya tenaga kerja bisa terbang, let's say, itu cuma lu yang bisa terbang tenaga kerjanya. Jadi bisa ngirim paket lebih cepat, karena bisa terbang, gitu. Misalnya, contohnya ya. Atau kalau misalnya lu udah punya skill, terus abis itu lu nggak dapat kesempatan di formal, lu pindah ke informal. Entah lu dapatnya gede uangnya, atau kecil. Yang penting, lu bisa makan dulu. Sama seperti gue waktu resign dari kantor gue cabut dari formal sini, gue pindah ke informal dengan jadi apa? Dengan jadi content creator. Nah, lu harus bisa berpikir seperti ini, biar apa? Biar lu tuh nggak selalu nyalahin keadaan, nggak selalu nyalahin pemerintah, nggak selalu nyalahin kondisi dunia. Sehingga lu bisa bikin strategi, oke, kalau kondisi dunia seperti ini, gue harus punya skill apa? Contohnya sekarang udah ada AI, kalau misalnya lu kerjaannya bisa digantikan sama AI, ya udah lu harus apa? Lu harus belajar AI kah? Lu harus bisa ngerti AI kah? Atau lu naikin personal branding biar lu walaupun ada AI tapi orang lebih percaya sama lu. Terus juga dengan begini lu bisa lebih memantau global ekonomi, kebijakan pemerintah untuk jaga-jaga seandainya nanti si pekerjaan formal ini menurun, demand dari si perusahaan yang kerja ini menurun, lu udah bisa jaga-jaga, masih ada uang buat makan. Karena semuanya ini tujuannya adalah biar lu tetap hidup nyaman, hidup sejahtera, dan orang-orang yang bergantung sama lu masih bisa hidup.